Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini menarik ya untuk kita bahas soal dorongan agar Anies Baswedan mengadukan Mulyono karena sudah mau mengkriminalkan dirinya sebagaimana dikatakan oleh Hasto Kristianto ya, yang tidak lain adalah Sekjen PDIP. Bahkan Hasto mengatakan bahwa kriminalisasi tersebut ya diceritakan kepada dia karena tidak mau ya. Nanti coba lihat kalau ada videonya ya, itu kita bicara diputar lagi ya video soal kriminalisasi itu. Tetapi ini pasti menarik ya, dan kalau kita lihat ya memang dari pemberitaan ya yang berasal dari interview antara Hasto dan Faisal Akbar Faisal, maka ada beberapa menarik. Misalnya Hasto PDIP sebut Jokowi berupaya kriminalisasi Anies Baswedan lewat kasus Formula E. Ini kan serius ini ya, sangat serius ini, bukan tidak serius ini ya. Harusnya ya nggak boleh sembarangan ya. Kemudian Hasto kriminalisasi Anies Baswedan perintah langsung dari Jokowi ya. Ini ada juga nih berita ya. Dan ini tentu hal yang patut kita sesalkan karena ini abuse of power, jelas-jelas ya abuse of power ya. Dan ada yang mengusulkan agar hal tersebut diadukan kepada polisi ya, walaupun saya menganggap apakah itu penyelesaian atau tidak agak berat juga ya. Kenapa saya bilang agak berat? Ya dia juga apakah akan ada objektifikasi ya. Tetapi kalau tidak, tindakan-tindakan yang seperti ini wah seolah-olah dibenarkan begitu saja bahwa orang bisa dikriminalisasi. Padahal kalau kita bicara kriminalisasi wah banyak sekali. Kriminalisasi terhadap aktivis kami misalnya Sagana Nainggolan dan Jumhur Hidayat, yaitu kriminalisasi. Bahkan Gatot Nurmantio yang sebenarnya mau diincar. Jadi kalau kita bicara tentang kriminalisasi, ya begitulah kriminalisasi itu ya. Terjadi beberapa kali pastinya. Tidak terjadi sekali saja, tetapi dan tentu saja karena istilahnya ya, karena kekuasaan, ada pengaruh kekuasaan yang kemudian membuat aparat hukum melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Nah, pertanyaannya adalah apakah Anda setuju bila Anies kemudian mengadukan Presiden Jokowi? Nah, itu menarik ya. Oke, coba kita dengarkan lagi apa yang disampaikan oleh, ada sudah ya videonya, disampaikan oleh Hasto Kristianto ya. Karena ini soal yang serius, very serius ya. Coba dengarkan lagi, coba. Bahkan kemudian saya diancam, informasinya A1 mau dijadikan tersangka untuk kasus yang sangat tidak jelas. Gue bilang itu, lu diem deh sekarang. Aku bilang gitu, gue nggak mau dulu diginiin. Apa? Gue salah juga ngomong malam-malam kayak gitu. Lu mau ditersangkain dan udah berhenti lah, lu usah ke Sumatera Utara itu. Wah, dia ngamuk, langsung gue dikuliahin. Satu nih kalau aku bilang, Jokowi itu jago gimmick. Peristiwa 10 November, ribuan orang meninggal mengalahkan yang namanya bala tentara sekutu pemenang perang dunia kedua. Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut, saya bongkar. Itu yang kita lakukan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Anda sadar betul menyampaikan semua ini? Oh, saya sangat sadar. Saya menyongsong badai. Bahkan kemudian saya diancam, informasinya A1
mau dijadikan tersangka untuk kasus yang sangat tidak jelas. Gue bilang itu, lu diem deh sekarang. Aku bilang gitu, gue nggak mau dulu diginiin. Apa? Gue salah juga ngomong malam-malam kayak gitu. Lu mau ditersangkain dan udah berhenti lah, lu usah ke Sumatera Utara itu. Wah, dia ngamuk, langsung gue dikuliahin. Satu nih kalau aku bilang, Jokowi itu jago gimmick. Peristiwa 10 November, ribuan orang meninggal mengalahkan yang namanya bala tentara sekutu pemenang Perang Dunia Kedua. Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut, saya bongkar. Itu yang kita lakukan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Anda sadar betul menyampaikan semua ini? Oh, saya sangat sadar. Saya menyongsong badai. Ya, saudara sekalian, ya jelas ya, Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah Jokowi. Dan ditanya oleh Akbar Faisal, Anda sadar betul mengatakan, karena itu tuduhan dan tudingan. Walaupun sebenarnya permasalahannya nanti ayel-ayelannya adalah mana buktinya. Walaupun Hasto mengatakan itu diberitakan atau diceritakan kepadanya, tetapi tentu saja kemudian orang bilang, tapi soal menyandra orang, kriminalisasi dan lain sebagainya, kan bukannya sudah merupakan pekerjaan Jokowi. Dan menurut saya ketika ada kasus Erlangga Hartarto, itu juga bisa Jokowi kemudian dipermasalahkan. Jadi begini sobat era sekalian ya, Jokowi berkali-kali melakukan abuse of power. Dalam kasus Erlangga Hartarto misalnya, dalam kasus Anies Baswedan, kita tidak tahu dalam kasus mana lagi. Tetapi itu kan tidak boleh dibiarkan. Harusnya memang ada pihak-pihak yang mengadukannya resmi ke pihak kepolisian. Tapi walaupun kita tahu pihak kepolisian sekarang tidak akan memprosesnya karena masih belongs to him, tetapi paling tidak prosedur formalnya sudah ada. Kalau gugatan perdata perbuatan melawan hukum ya sudah disampaikan oleh Habib Rizik dan kawan-kawan. Tetapi tentu yang ditunggu adalah lebih dari itu, yaitu soal yang terkait dengan ini ya. Soal yang terkait dengan bahwa dia berupaya mengkriminalisasi Anies Baswedan dan kemudian berbagai pihak mengatakan agar Anies mengadukannya ke polisi. Apakah Anies akan melakukan itu? Rasanya enggak. Walaupun kemudian bisa jadi dia menyuruh pengacara dan lain sebagainya. Tetapi kan nanti buktinya hanya Hasto saja. Dan Hasto yang kemudian malah menjadi ribet dan repot ya. Jadi bagaimana dong? Ya harus ada sebuah tindakan yang masif untuk mengadili Mulyono tersebut. Tidak boleh 1-2 orang ya, tidak boleh diandalkan pada Anies. Tapi kasus Anies itu sebenarnya menjadi an entry point ya, menjadi entry point, menjadi permulaan kalau mau mempermasalahkan Mulyono. Kalau tidak ya sudah, gone with the wind, selesai saja ya, bersama angin. Begitu sobat era sekalian ya. Coba lihat lagi ada nggak beritanya gitu ya. Yang jelas yang mengemukakan ini FNN ya, Hersubeno Arif, tadi saya lihat videonya ya, dan dia menyitir seorang ahli keuangan ya, hukum keuangan atau keuangan negara yang mendorong ini untuk dilakukannya yang namanya pengaduan ke Bareskrim Mabes Polri ya. Oke. Jangan diadukan Prabowo sekarang presidennya sama saja itu ya, menyimak fura-fura tidak tahu apa-apa ya. Good morning, salam sejahtera Bang. Hati-hati, Jokowi masih baru saja lengser, masih ada pengaruhnya di pemerintahan. Ya, walaupun kata sah ganda cuma 2 saja loyalis Jokowi itu. 1 Pratikno, 2 Budi Ari ya. Apa dia tidak menghitung Kapolri gitu ya, Erick Thohir dan yang lainnya. Tetapi ya terbukti bahwa dengan kasus Tom Lembong kelihatannya Mulyono masih powerful ya. Kemudian siap berjuang demi kebenaran dan keadilan serta keselamatan NKRI dari kerakusan politikus dan oligarki busuk. Saya nggak yakin ARB mau. Gak usah mengadukan, nanti Pak Anies makin digoreng buzzer RP, biar Allah yang menangani. Angel Mulyono gitu loh. Kemungkinan diproses secara hukum gak ya. Kalau Anies mau respons dengan mengadukan ke polisi akan jadi blunder. Itu bukan Anies banget ya. Memang saya juga demikian ya.
Bang Era, kira-kira Pak Anies mau nggak ngelaporkan si Mulyono? Nggak mau. Karena itu tidak bagus ya. Ide bagus biar kebuka semua kebusukan dia. Ya kalau diproses. Saya bingung Bang, siapa yang harus dipercaya? Mahfud atau Hasto? Karena kan Mahfud cawapres PDIP. Mahfud bilang tidak ada kriminalisasi dan politisasi kasus Formula E. Dan ada di podcast, RH percaya siapa? Gini, sahabat era sekalian. Anda harus percaya Anies. Apakah Anies korup atau enggak? Oke, itu satu. Nah kalau Anda percaya Anies tidak korup, ya berarti kriminalisasi dong. Kan begitu. Sama seperti Tom Lembong. Anda yakin enggak Tom Lembong korupsi atau enggak? Kalau kemudian Tom Lembong tidak korupsi, ya berarti kriminalisasi. Artinya memeriksa atau menjadikan orang tersangka dengan bukti yang sangat sumir. Begitu. Jadi begitu ya. Gak usah dilaporkan, Mulyono sudah hina dengan sendirinya. Buktinya yang kuasa sudah mencabut rasa malunya Mulyono. Kalau Parcok masih menggurita, saya rasa percuma saja ngelaporin. Lalu kedua, mungkin hal ini melahirkan saling dendam politik yang berkepanjangan. Lalu akhirnya dibiarkan saja maksudnya. Kalau begitu ya nggak usah. Tidak ada proses pengadilan terhadap Mulyono kan. Habib Rizik sudah perkarakan Jokowi, tetap nggak bisa kayak aparat hukum berpihak kayaknya. Oh enggak, ini perkaranya perkara perdata dia ya. Tak perlu pengaduan, kerjalah bawah tanah. Yang penting ada progres untuk NKRI dari Sabang sampai Merauke. Kemudian lagi ya. Laporkan Mulyono, jebloskan ke penjara. Assalamualaikum pagi semua. Kenapa belum diadukan juga itu Jokowi? Padahal sudah banyak bukti merugikan bangsa ini. Usut kembali kasus dengan dugaan ijazah palsu biar semuanya jelas. Para pemimpin yang punya jabatan, mereka itu sudah tidak punya Tuhan karena lebih takutkan Jokowi daripada Tuhannya. Sedangkan Jokowi itu akan mati dan sakit. Percuma diadukan. Refli Harun, tolong undang Hasto dan Koni podcast Bang. Ya mungkin ya, insya Allah. Ngefek kah kalau dilaporkan pada lapor Mas Wapres? Lapor Mas Wapres ya. Saya pribadi sangat setuju kalau Mulyono dilaporkan ke Bareskrim. Anies belum punya kekuatan seperti Raja Jawa, biarlah Anies berkembang. Pak Anies orang cerdas, tidak segegabah itu untuk melaporkan, tapi lebih baik berdoa saja, terserah Tuhan yang akan menghukumnya. Ya sahabat sekalian, itu ya. Menarik ya, tentu kalau kita bicara tentang lapor dan tidak lapor ya akan memunculkan pro dan kontra pastinya ya. Karena Raja Jawa gitu loh ya. Kemudian Jokowi mulu yang dituduh, Jokowi cuman boneka, pastinya itu kerjanya si Opung dan komplotannya. Hasto juga pasti tahu itu, kenapa dia bilang Jokowi. Ya karena Jokowi the president ya. Kalau seandainya Jokowi lemah ya itu salahnya Jokowi. Kalau presidennya lemah ya salahnya presiden. Sudah diberikan kekuasaan kok lemah gitu loh. Jadi kalau kita bicara tentang hukum tata negaranya ya penanggung jawab terakhirnya adalah Jokowi. Kalau dia bisa diintervensi Luhut, diintervensi Naga misalnya ya itu berarti kesalahan dia gitu loh. Paham ya? Jadi kesalahan at the first place adalah kesalahan yang dilakukan oleh ketua pemimpinnya. Ya, Presiden Republik Indonesia. Tapi siapa yang mempengaruhi Presiden Republik Indonesia itu ya dia turut serta. Tapi kesalahan utama adalah di presidennya karena dia yang diberikan kekuasaan dan mandat. Begitu ya. Petisi untuk mengundang Hasto di podcast Refli Harun biar jelas iya kan. Oke. Kemudian Jokowi berani karena Prabowo tersandra olehnya. Ya itulah pertanyaannya. Sekuat apa sih Sandra ini? Kuat banget apa sehingga seorang Prabowo yang jenderal gagah perkasa dipercaya pengikut-pengikutnya sebagai orang yang tegas kok nggak bisa berbuat apa-apa. Lama-lama dia bersekutu dengan Jokowi karena muak dengan dengan kritik-kritik yang disampaikan ya oleh lawan politik. Sesungguhnya tidak ada lawan politik, yang ada adalah warga negara yang ingin berada di luar pemerintahan dan mengucapkan kata-kata kritis, kan begitu sesungguhnya ya. Kalau Hasto tidak punya bukti tentang perintah Mulyono tersebut, apakah Hasto bisa kena pasal ITE pencemaran nama baik?
Ya kita lihatlah ya. Itu kan soal yang Hasto berani pertanggungjawabkan, konon katanya begitu. Kemudian perintah kriminalisasi sama dengan kezoliman ya. Bang, dengan menyebut nama Mulyono di media sosial bisa dilaporkan nggak bang? Ya memang dia itu nama dia kan, lapor-lapor melulu ya. Ya Jokowi lah kita sebut ya. Pak Prabowo tersandra karena kemenangannya tanda kutip seperti kita ketahui semua ya. Perlu KKN kelas berat pantas dikirim ke Nusa Kambangan, apa maksudnya? RI hancur ulah oligarki melalui tangan boneka yang berkuasa kroninya. Itu saja sobat RI sekalian ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi soal adu dan tidak mengadu itu terserah pada Anies Baswedan karena ini delik aduan ya. Apakah delik aduan ya? Upaya untuk mengkriminalisasi orang itu rasanya bukan delik aduan tuh, tetapi memang harus dilaporkan ya, biar ada pergerakan sesungguhnya. Tetapi sekali lagi Jokowi masih sangat kuat ya cengkramannya, tidak mudah kemudian untuk memperkarakannya. Sampai sekarang buktinya belum ada laporan pidana yang menyasar Jokowi. Kalau di gugatan perdata ada. Kita lihat ke depannya nanti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.